Saudara dan saudari di dalam Kristus, masa berubah. Saat kepada minit, minit kepada jam, jam kepada hari, hari kepada minggu, minggu kepada bulan, dan bulan kepada tahun. Saudara, bukan sahaja masa yang berubah, manusia juga berubah. Kasih sayang manusia berubah, cita rasa manusia berubah, pikiran manusia pun berubah. Tetapi ada satu perkara yang tidak berubah. Di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 24 ayat 35, Yesus sendiri berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memulakan kebaktian kita dengan salam. Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Kita pergi ke rumah Tuhan." Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita Kita harus menyembah Dia dan roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Puji Tuhan sekarang sekarang dan dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan karena Yesus itu baik. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan
Doa untuk hari ini, Adventus 2. Tuhan penuh rahmat, Engkau mengilhamkan segala kitab suci ditulis supaya menjadi pelajaran bagi kami. Tolonglah kami untuk mendengar, membaca, menanda, mempelajari dan memahaminya secara batiniah, supaya melalui kesabaran dan penghiburan firman-Mu yang kudus, kami akan memeluk dan selamanya berpegang teguh kepada penghargaan hidup kekal yang Engkau telah karuniakan kepada kami. Di dalam penyelamat kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan pertama pada pagi ini diambil daripada 1 Korintus pasal 15 ayat 20 hingga 28. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Ayat yang terakhir, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ke ayat 18. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya,
tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang yang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Kerana dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat yang terakhir. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Apakah engkau tahu mengapa Yesus lahir 2000 tahun lalu? Cerita nativity semakin hilang dalam hati sanubari generasi Kristen hari ini. Nah, ramai juga coba untuk mengetepikan cerita nativity dalam perayaan Christmas. Sememangnya kanak-kanaklah yang sangat suka gembira dengan cerita nativity, yaitu kelahiran Yesus. Namun, cerita nativity itu mengandungi message yang besar dan penting kepada kita pada setiap zaman. Nah, kita dengan mudah boleh menjawab mengapa Yesus lahir. Namun, pernahkah kita bertanya mengapa Yesus harus lahir? Saya ulang lagi sekali. Pernahkah kita tertanya mengapa Yesus harus lahir? Nah, Tuhan Yesus boleh membuat pilihan. Sama ada mau lahir ke dalam dunia ini atau tidak mau. Coba kita berpikir sejenak akan soalan ini. Nah, mengapa Yesus harus lahir? Nah, Yesus harus lahir ke dalam dunia 2000 tahun lalu adalah untuk menyatakan karakternya kepada umat manusia. Karakter apa? Yang pertama, dia membawa terangnya menerangi setiap orang. Kalau kita baca Yohanes 1, 4 dan 9, berbunyi demikian. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, apa yang ingin dikatakan dalam ayat ini adalah Yesus harus lahir untuk membawa terang yang dapat menerangi setiap orang. Kenapa? Karena manusia suka akan kegelapan daripada terang. Kita baca Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia suka akan kegelapan. Kegelapan itu menuntun manusia kepada kebinasaan kegelapan yang paling gelap. Dalam Matius 8 ayat 12 berkata, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan
yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, kegelapan yang paling gelap atau dalam bahasa Yunani adalah skotos, yaitu kegelapan yang dialami oleh orang-orang buta. Sama sekali tidak ada cahaya. Coba tutup lampu rumah Anda dan pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda. Jangan buka. Saya ulang lagi sekali. Kegelapan yang paling gelap atau dalam bahasa Yunaninya adalah skotos, yaitu kegelapan yang dialami oleh orang-orang buta. Sama sekali tidak ada cahaya. Jangan buka dulu. Pejam dulu mata Anda. Secara gambaran, kegelapan ini merujuk kepada tidak ada sukacita karena tidak ada Tuhan yang adalah terang itu. Bukan itu saja. Kegelapan skotos itu mengandungi sebuah kedahsyatan dari kengerian keadaan yang ditinggalkan Allah. Penuh ratap dan kertak gigi. Ratap tangis yang sangat dahsyat dan kertak gigi yang penuh penyesalan dan kemarahan yang sangat dahsyat. Apakah Allah yang mencipta manusia berkenan agar manusia mati dalam kebinasaan? Dalam Hezekiel 18:32 berkata, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Nah, bagaimana manusia boleh terlepas daripada cengkaman kegelapan? Yohanes 12 ayat 46 berkata, Yesus berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi apa jawabannya? Yesus harus lahir untuk membawa terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang. Terang itu adalah lambang sukacita dan kesukaan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9b berkata, Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, yang kedua, dia menyatakan otoritinya sebagai penyelamat yang berkuasa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 21e dan 22e, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Kedua ayat ini menyatakan bahwa manusia berdosa dan mati karena satu orang, yaitu Adam. Maka keturunan manusia juga berdosa. Jadi Adam manusia pertama telah jatuh ke dalam dosa yang mengakibatkan manusia mengalami kematian secara roh atau kematian kekal. Dan dosa telah merambah manusia sejak semula dan menghilangkan kemuliaan Allah pada manusia. Nah, sebagai hukuman, manusia ditentukan untuk menerima hukuman dari Allah. Dan ini semua dimulai daripada Adam. Nah, apakah harapan kita? Apakah kita ditakdirkan untuk binasa? Adam sebagai manusia telah menurunkan sifat dosa kepada keturunannya. Maka kita memerlukan seorang penyelamat dan dapat memulihkan persekutuan dengan Allah. Kita lihat ayat ini, 1 Korintus 15, 21b dan 22b. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia.
Dan demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, oleh itu Yesus harus lahir untuk menyatakan otoritinya sebagai penyelamat yang berkuasa. Dalam ayat ini dia disebut sebagai buah sulung. Dalam 1 Korintus 15:23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, dia disebut sebagai buah sulung. Menjadi yang pertama dan utama sebagai manusia yang dibangkitkan. Sebagai yang awal, sebagai perintis dan pengharapan bagi kebangkitan manusia lain seperti saya dan Anda. Nah, dosa Adam mendatangkan maut kepada setiap manusia. Tetapi Kristus memberikan penyelamatan kepada manusia. Bukan itu saja, Yesus harus lahir untuk menakluk segala sesuatu, yaitu maut. Dalam 1 Korintus 15:26-27, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nah, berita ini jelas sangat menggembirakan kita, sepatutnya lah. Sekarang ini kita masih takluk kepada kematian. Tubuh kita masih boleh menjadi lemah dan sakit. Kita boleh saja dijangkiti atau mati karena COVID-19. Pada waktu kematian tubuh kita akan hancur di dalam tanah atau terbakar menjadi abu. Apakah ini berarti bahwa kematian berkuasa atas kita? Menurut ayat yang tadi, sama sekali tidak. Karena pada kedatangan Kristus kali yang kedua, dia pasti akan menaklukkan maut dan kita akan diberikan tubuh kebangkitan. Nah, mengapa Yesus harus lahir? Dari 2 poin tadi, Yesus harus lahir untuk menyatakan karakternya kepada umat manusia, bahwa dia membawa terangnya menerangi setiap orang dan menyatakan otoritinya sebagai penyelamat yang berkuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena kedatangan-Mu 2000 tahun yang lalu memberi impak pada hari ini. Pengajaran untuk memperingati kami bahwa Engkau harus lahir untuk membawa terang yang dapat menerangi setiap orang yang dalam ketakutan pada masa ini. Dan pada masa yang sama Engkau datang, lahir ke dalam dunia ini adalah untuk menyatakan otoritimu sebagai penyelamat yang berkuasa. Pada waktu kematian terjadi, kami akan mengalami kebangkitan tubuh. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami kepastian ini, bahwa bagi setiap orang yang percaya tidak akan binasa, tetapi terus menikmati kebaikan Tuhan yang Engkau janjikan, yaitu hidup yang kekal kepada kami. Terpujilah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu soalan. Apakah gelaran bagi orang yang gembira pada hari Isnin? Siapa ada jawaban? Sila typekan jawaban Anda sekarang. Saya tunggu jawaban Anda. Apakah gelaran bagi orang gembira pada hari Isnin? Aku tahu. Aku tahu. Apa jawabannya? Jawabannya adalah pesara. Oke, betul lah, pandai kamu jawab. Terima kasih Yesus, karena hari ini masih hari Ahad dan bulan Desember. Apakah yang keistimewa bulan Desember? Oh, ada keistimewaan. Sedangkan masih zona merah, maka tidak ada kebaktian umum di gereja. Kita meneruskan kebaktian dalam talian seperti biasa. Jadi
Christmas? Jangan susah hati, bersukacitalah, karena perayaan pra-Christmas dan kebaktian hari Christmas tetap berlangsung secara dalam talian. Jam berapa? Perayaan pra-Christmas 24 Desember jam 8 malam, manakala kebaktian perjamuan kudus hari Christmas 25 Desember, Inggris dan Cina jam 8 pagi, dan bahasa Malaysia jam 11 pagi. Apa lagi ya? Saya macam lupa. Satu lagi pengumuman tentang kedai COGS. Oh ya, betul-betul saya hampir terlupa. Ada jualan kalender 2021 di Resource Center. Ini kalender ini dengan harga RM10 saja. Sila hubungi Rinayo 017 839 9509. Jangan lupa dapatkan RM10 sahaja. Dan akhir sekali, Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami agar kami diberi peluang menjadi alat pekerjaan-Mu pada akhir zaman ini. Kami mau dipakai oleh-Mu agar bangsa tersesat mendengar tentang berita baik-Mu dan kasih-Mu. Amin. Jumpa lagi. Bye-bye. Ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Pengakuan dosa. Semua kita, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Salam sejahtera. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu dan beserta kamu juga. Marilah kita memberikan salam di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Kita akan masuk dalam perayaan perjamuan suci. Saya minta ketua keluarga untuk membuka kain putih atau tisu yang Anda gunakan untuk menutup elemen. Jadi sediakan elemen Anda. Angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita. Selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur
sebab hari pelepasan kami sudah terbit, dan melalui Dia Engkau akan membaharui segala sesuatu semasa Dia datang dengan kekuasaan dan kejayaan untuk menghakimi dunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Sama-sama kita, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah dari segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia, dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia menentukan dan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Inilah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Sama-sama kita istiharkan. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Sekarang saya menjemput ketua keluarga untuk melayani keluarga Anda dengan tubuh dan darah Yesus. Dipersilakan.
Sekarang saya menjemput Ketua Keluarga untuk menutup semula peralatan perjamuan kudus. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Turunan